Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian Ramadan di tahun 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Semoga keberkahan dari bulan Ramadan ini membawa kita ke dalam tingkatan hamba yang lebih baik lagi. Kita dapat meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikaruniai oleh Allah berupa nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat tersebut, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat tersebut dan memanfaatkan nikmat tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diakui sebagai umatnya yang nanti kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa program kajian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang kedudukan akhlak dalam Islam. Ma makna akhlak? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat atau karakter seseorang yang dilakukan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi suatu perilaku disebut akhlak apabila perilaku tersebut dilakukan dengan secara otomatis tanpa berpikir panjang karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, akhlak itu adalah perilaku yang timbul dengan spontan, yang dapat mendorong pelakunya bisa berbuat baik atau yang disebut dengan akhlak mahmudah, dan bisa mendorong pelakunya untuk berperilaku tidak baik yang disebut dengan akhlak mazmumah. Suatu contoh, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita memiliki akhlak yang baik, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita akan secara otomatis kita akan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Atau mungkin ketika kita mendapatkan musibah, kita akan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita terbiasa tersenyum ketika bertemu dengan saudara, dengan teman dan lain sebagainya, dan itu terjadi secara refleks dan tanpa difikirkan lebih dahulu, sehingga itu masuk ke dalam kategori akhlak. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya akhlak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Karena iman kita bersifat abstrak, maka iman kita bisa kita lihat melalui akhlak yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan menunjukkan akhlak yang baik atau justru akan menunjukkan akhlak yang tidak baik? Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minina imanan ihsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dijelaskan bahwa akhlak yang baik adalah cerminan atau sebagai bukti bahwa akhlak yang baik itu adalah sebagai cerminan dari keimanan yang kuat. Jadi semakin baik iman seseorang, maka akhlak yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Pun sebaliknya, jadi semakin lemah iman seseorang, maka akhlak yang ditunjukkan juga akan semakin tidak baik. Kemudian
betapa pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam. Rasulullah pun dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah pun diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi dari hadis di sini dijelaskan bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi luar biasa, Rasulullah sudah menjadi contoh teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan perilaku-perilaku dalam segala hal. Para pemirsa kajian Ramadan yang kami hormati, kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah tinggi, bisa mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah akhlak yang baik adalah tanda kesempurnaan seseorang. Jadi sebagaimana tadi sudah disebutkan di atas bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi iman seseorang dianggap sempurna kalau perilaku akhlaknya itu baik. Jadi kalau akhlaknya baik maka itu menunjukkan bahwa imannya itu juga baik. Kemudian kedudukan akhlak dalam Islam yang kedua adalah orang yang berakhlak mulia dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Jadi ketika kita memiliki akhlak yang mulia, kita tidak akan hanya mendapatkan teman yang baik, mendapatkan orang yang baik di sekeliling kita. Kita disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi nanti kelak di akhirat kita juga akan dekat dengan Nabi Muhammad karena kebaikan, kebagusan akhlak yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan akhlak dalam Islam yang ketiga adalah akhlak yang baik memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku-perilaku baik kita, akhlak mulia kita yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata memberikan timbangan amal yang sangat berat di akhirat, yaitu nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita sehingga kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang keempat adalah orang yang baik akhlaknya akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini menunjukkan bahwa selain ketakwaan dan keimanan, maka akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan menjadi kunci sukses kita nanti bisa masuk ke dalam surga, berada di surga secara abadi. Para pemirsa program kajian Ramadan yang dirahmati Allah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa melakukan perilaku-perilaku mulia, perilaku-perilaku baik dengan pencontoh Rasulullah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Jadi yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita bersama-sama saling mengingatkan, saling memperbaiki diri agar kita semakin hari semakin berkualitas akhlaknya. Otomatis ketika iman kita semakin berkualitas, maka akhlak kita juga akan semakin baik. Semoga kita dengan menjalankan perilaku-perilaku baik, melakukan akhlak-akhlak yang mulia, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, mendapat kecintaan Allah dan Rasul-Nya, dan nanti kelak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang selalu bisa menjalankan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.